Survei SMRC mendapati elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 28% pada Juli 2023 kemarin. Said mengatakan PDI Perjuangan akan terus menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh rakyat dan akan terus bekerja sebaik-baiknya menjadi wadah aspirasi politik bagi rakyat. Survei SMRC, kepuasan publik pada kinerja Jokowi capai 70%. PDI Perjuangan akan dilanjutkan Ganjar. Dilansir dari kompas.com, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei penguatan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Hal ini sejalan dengan kepuasan rakyat terhadap kondisi ekonomi dan kinerja Presiden. Survei itu menyebutkan, kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin rata-rata di atas 70%. Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, terdapat korelasi persepsi rakyat bahwa Jokowi paling terasosiasi dengan PDI Perjuangan sehingga ikut mendorong keterpilihan Partai Banteng. Survei SMRC mendapati elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 28% pada Juli 2023 kemarin. Said mengatakan PDI Perjuangan akan terus menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh rakyat dan akan terus bekerja sebaik-baiknya menjadi wadah aspirasi politik bagi rakyat. Dia menyebutkan PDI Perjuangan akan mengawal pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin hingga masa tugasnya berakhir pada Oktober 2024 dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Said Abdullah mengatakan bahwa pada banyak survei bakal calon presiden atau baca pres, Ganjar Pranowo dianggap mayoritas rakyat sebagai penerus yang paling layak dan dianggap mampu melanjutkan agenda Presiden Jokowi. Adapun Ganjar diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Said memaparkan beberapa agenda strategis lain pemerintah Jokowi yang akan dilanjutkan, seperti merevitalisasi dan mengembangkan jalur tol laut, serta memperluas pembangunan infrastruktur dasar, sarana pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, irigasi, perumahan rakyat terutama di luar Jawa. Tak hanya itu, kata Said, PDI Perjuangan juga akan meneruskan agenda yang belum tuntas seperti memastikan kedaulatan pangan dan energi, memperluas program hilirisasi, memperkuat jalannya revolusi mental, menjadi pemain penting di level internasional dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, serta menopang ekonomi dunia. Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menjelaskan pasal 169 Undang-Undang atau UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu mengatur 20 syarat yang harus dipenuhi capres dan calon wakil presiden. Di antara 20 syarat bersifat normatif administratif tersebut, terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan integritas sosial, seperti tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi atau pidana berat lainnya. Capres dan cawapres juga wajib tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kinerja 10 tahun Jokowi. Sebelumnya, Said mengatakan selama memerintah hampir 10 tahun, Presiden Jokowi telah memimpin jalannya pemerintahan dengan sangat baik. Pertumbuhan ekonomi berkinerja dengan sangat baik, yakni tumbuh rata-rata 5%. Jika dibandingkan dengan banyak negara maju, pertumbuhan ekonomi 5%-an adalah pertumbuhan yang tinggi. Dia menyebutkan pada kuartal 2 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17%. Jumlah itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat atau AS yang hanya 2,6%, Prancis 0,9%, Korea Selatan atau Korsel 0,9%, Singapura 0,7%, zona Eropa 0,6%, Inggris 0,2% dan Jerman minus 0,2%.
Dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara atau ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Filipina 4,3%, Vietnam 4,14%, Thailand 2,7%. Indonesia hanya lebih rendah dengan Malaysia di level 5,6%.